kenapa sih orang Bataksela itu ditakuti itu Pak? Oleh pemerintah dan masyarakat gitu ya petani ya. Iya, iya. Jadi begini ceritanya, warung coklat itu dulu pernah menggagalkan tentang swasembada pangan sebetulnya. Berarti ya, ada sejarahnya Pak? Ada sejarahnya. Jadi waktu itu zaman Orde Baru ya, zaman Pak Presiden Soeharto tahun 75 ya. Sampai itu kan Indonesia udah mau swasembada pangan dengan istilahnya intensifikasi, ada INMAS dulu, intensifikasi massal, ada BIMAS, pembimbingan massal gitu kan. Semua teknologi itu dimasukkan ke Indonesia dengan istilahnya apa, berbagai teknologi. Contoh penggunaan benih unggul gitu kan, pemupukan, terus penggunaan pestisida yang berskala apa istilahnya teratur gitu ya. Bukan, jadi setiap minggu itu harus disemprot dengan pestisida dulu. Berarti Interval ya. Jadi, nah waktu itu memang produksi padi di Indonesia naik karena asalnya kan dari kekurangan pangan itu dulu. Pak Harto memprogramkan supaya jangan terjadi kelaparan, tidak kehilangan tidak kekurangan beras, akhirnya mengadakan program swasembada pangan. Berarti itu Pak ujuk-ujuk muncul gitu? Enggak, justru itu para ahli kita ya, termasuk dari jajaran Departemen Pertanian ya dulu, terus perguruan tinggi ya, memang kita itu teknologinya mengadopsi dari luar negeri, kita menggunakan beberapa teknologi gitu ya. Ya itu yang lupa itu adalah penggunaan pestisida yang terus-menerus gitu kan, yang tidak istilahnya tidak menerapkan pengendalian hama terpadu dulu, konsepnya belum digunakan atau belum diterapkan. Jadi pestisida terus kimia ini Pak? Nah, iya kimia, karena terus-terusan waktu itu ternyata ketika itu mau tinggal landas swasembada pangan, ternyata terjadi eksplosif serangan warung coklat di mana-mana, terutama di Jawa ya, di Pulau Jawa. Nah, sejak itulah warung coklat itu ya sangat ditakuti karena hampir merata di Pulau Jawa itu habis semua. Terjadi serangan yang mulai terjadi istilah perbun ya, produksinya menurun lagi, tadinya mau swasembada akhirnya tidak terjadi swasembada yang berkelanjutan. Nah, itu menjadi pengalaman gitu kan. Tapi waktu itu bisa ditangani gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fintech Tani. Selamat datang di channel Fintech Tani, bincang teknologi tani, biar bertani tidak ketinggalan teknologi. Justru gini sejarahnya, kenapa munculnya konsep PHT itu sejak di Indonesia terserang warung coklat yang begitu eksplosif di seluruh wilayah Indonesia. Nah makanya muncullah petugas, waktu itu ada petugas pengamat hama dan penyakit sebetulnya gitu. Itu berarti kisaran tahun berapa Pak? Ya sekitar tahun 80 sampai 86. Jadi 80 waktu itu baru rintisan, 86 ada impres, termasuk pengangkatan pengamat hama dan penyakit. Lalu juga waktu itu termasuk penerapan PHT juga ada di situ. Terus banyak expert bergabung semua dari ahli-ahli dari perguruan tinggi, dari UGM, dari IPB, dari Unpad, dari Brawijaya, dari Hasanuddin, semua pakar disatukan di situ berdiskusi bagaimana akhirnya kita merubah pola dari konsep pengendalian pemberantasan menjadi pengendalian hama terpadu. Itu makanya awalnya dari pemberantasan ke pengendalian. Kalau dulu kan pemberantasan, dulu itu pasti kalau ada hama semprot saja. Makanya kimia, karena dulu memang pemerintah menyediakan pestisida yang banyak dan mensubsidi gitu kan, sehingga harga pestisida begitu murah, sehingga petani bisa membeli banyak dan merasa harga murah, malah bantuan juga banyak sekali gitu. Nah di sanalah
kegagalan istilahnya mengantisipasi serangan hama. Nah, hama yang menjadi pemicunya adalah warang coklat. Ya, yang jadi itunya salah satunya warang coklat. Makanya warang coklat itu sampai sekarang oleh para ahli di perguruan tinggi atau di petugas pemerintah ya sangat ditakuti. Makanya sangat ditakuti begitu. Karena walaupun kecil tapi berdampak sangat besar. Sangat besar dan merugikan. Nah gitu. Ini Pak, kenapa sih waktu itu si orang bisa meledak? Nah begini ceritanya, kenapa waktu itu bisa meledak. Ya tadi kan disebutkan waktu itu kan semua diintensifikasikan ya, intensifikasi. Jadi waktu itu programnya intensifikasi sama ekstensifikasi gitu kan programnya. Nah intensifikasinya yaitu peningkatan teknologi termasuk teknologi penggunaan atau pengendalian hama dan penyakit. Nah di sana itu lebih condongnya waktu itu pemberantasan. Jadi semua petugas dari tingkat ke Departemen Pertanian sampai ke tingkat penyuluh waktu itu semua sama. Pokoknya yaitu istilahnya sistem penyemprotan kalender, yaitu 1 minggu 2 kali. 2 kali? Tapi kalau ada serangan lebih malah bisa ditingkatkan kan. 3 kali? Ya tergantung kebutuhan. Dosis naik? Dosis naik ya frekuensinya kan naik. Nah terus penggunaan pestisidanya juga belum banyak, istilahnya pestisida apa aja masuk ke Indonesia kan, dengan segala macam. Karena ada juga bantuan dari luar negeri gitu kan, macam. Ternyata di sana banyak pestisida yang tidak terseleksi ya, yaitu ada yang berspektrum luas gitu kan. Nah spektrum luas malah dulu sampai Aldrin malah yang itu yang bukan untuk hama gitu, bukan tanaman, yang dulu itu untuk mengendalikan kutu waktu zaman perang ya, zaman perang dunia kedua. Nah, ya wabah seperti kutu-kutu gitu. Nah dicoba di Indonesia pakai mengendalikan hama. Nah itu kan spektrumnya luas ya. Spektrum luas, maksudnya spektrum luas itu segala hama dan serangga itu disemprot bisa mati semua ya, termasuk musuh alami. Nah musuh alami mati yang spektrum luas itu. Terus hama juga dengan penggunaan dosis yang mungkin tidak tepat akhirnya resisten gitu kan, mengganggu ekosistem juga ya, ekosistem terganggu. Jadi ketika musuh alaminya mati semua ya, tidak ada karena menggunakan pestisida yang spektrum luas dan keras sekali toksisitasnya, termasuk Aldrin dan DDT itu waktu itu. Oh, ya, DDT-nya. Nah, ditambah dengan resistensi. Ya. Apa itu Pak resistensi? Pak? Ya, ketahanan dari si warang coklat itu dengan dosis yang tidak tepat akhirnya muncul warang coklat yang tahan terhadap pestisida. Mungkin mutasi ya pasti warnanya. Iya, beradaptasi dengan kan sepertinya setengah dosis gitu kan. Terus dosisnya tidak full, akhirnya bukan mati malah dia tahan, lebih tahan. Ketika disemprot lagi dengan pestisida dia tidak mati gitu. Nah dengan posisi itu si petani kan menyemprot terus tapi tidak mati-mati gitu kan, musuh alami tidak ada. Padahal warang coklat itu kan telurnya ada di bagian pelepah di dalam gitu kan. Nah ketika warangnya disemprot gitu kan, telurnya menetas tapi musuh alaminya tidak ada. Akhirnya dia kan berkembang biak. Bukan sih, tidak ada musuhnya lagi, tidak ada pengendali alaminya, tidak ada predator. Nah, terus muncul lagi keturunan yang resisten tadi, yang tahan. Akhirnya jadi kebal. Akhirnya oleh petani disemprot nggak mati-mati, di mana-mana akhirnya berkembang biak jadi itu. Nah itu penyebabnya. Hampir Pulau Jawa. Ya Pulau Jawa karena semua juga se-Indonesia ya itunya seperti itu. Polanya, pola pemberantasan dengan terjadwal itu, dengan pestisida ya banyak gitu. Pemerintah mensubsidi harga pestisida murah, malah bantuan di desa-desa juga banyak gitu kan. Ya akhirnya seperti itu. Nah baru ketahuan nih kenapa gitu kan, bisa meledak seperti itu gitu kan. Akhirnya para ahli ya termasuk dulu dari PB ya Pak Profesor Sumartono gitu kan, dari UGM Pak perguruan tinggi ya udah mengkoreksi semua ya, akhirnya
mungkin ini kesalahan dari penerapan penggunaan pestisida yang jor-joran. Hanya keluar sana tahun 85, 86, 87 ya keluar istilahnya itu penerapan konsep PHT. Jadi pengendalian harus menerapkan berbagai cara, hanya bukan pestisida aja. Lalu pemerintah juga istilahnya membatasi beberapa pestisida yang sudah beredar tidak boleh beredar. Nah, jadi ada ratusan merek pestisida yang tidak boleh beredar dan tidak boleh digunakan. Nah itu. Jadi lahir PHT juga tahun sekian ya Pak, tadi 8586. Iya, ada 8586 itu rintisan, 87 88 mulai waktu itu ada sekolah lapang ya. Sekolah lapang mulai rintisan. Nah, alhamdulillah ya di Indonesia tidak pernah terjadi lagi eksklusif hama, dan sampai sekarang alhamdulillah bisa terkendali. Tapi nanti kalau sekarang juga kan ini sama juga nih kasus itunya, polanya ya. Ada intensifikasi, penggunaan benih unggul yang banyak gitu ya, terus pemupukan juga oleh pemerintah gitu, lalu alsintan. Tapi kalau sekarang terlena atau diabaikan masalah ekosistemnya, tidak diamati dengan benar, tidak istilahnya dibiarkan gitu, tidak dikendalikan orangnya, kan meledak lagi. bisa saja meledak lagi karena ekosistemnya sudah mendukung, iklimnya mendukung. Akhirnya uang coklatnya kan di mana-mana terjadi, andaikan ya spot tapi dibiarkan gitu. Nah itu bisa saja yang disebut dengan ketahanan pangan yang kita sudah alhamdulillah ya sekarang sudah mencapai ketahanan pangan gitu. Tapi kalau terus-terusan nanti ekosistem itu tidak diperhatikan lagi, ya pasti bisa meledak lagi. Akhirnya ketahanan pangannya bisa ambruk lagi. Gitu. Nah ini yang kejadian 86 terjadi lagi ya Pak? Ya takutnya gitu. Dulu swasembada pangan mau tinggal landas, memelihara, merawat gitu ya, melanjutkan teknologi yang sudah bagus sebetulnya. Nah, tapi masalah hama itu kan tetap beradaptasi. Jadi kalau dibiarkan ya lupa, hanya terfokus kepada benih unggul, pemupukan, alsintan, tapi masalah pengendalian hama dan penyakitnya tidak diutamakan juga, ya bisa-bisa gagal. Salah. Pak, untuk bioekologinya gimana itu Pak? Nah begini nih, bioekologi dari warna coklat itu memang unik ya. Uniknya bagaimana Pak? Ya uniknya sebetulnya hampir teori pengendalian hama terpadu itu dasarnya sebetulnya dari bioekologi dari warna coklat sebetulnya, itu yang lebih banyak mendasari atau menjadi ide pemikirannya seperti itu. Jadi warna coklat itu kan dari jenisnya itu adalah Homoptera ya, Homoptera atau ordonya Homoptera gitu kan, Milaparpata lugen gitu, stal. Nah serangganya kan kecil nih, seperti tongeret tapi kecil gitu kan. Nah ukurannya kecil. Paling berapa mili Pak? Ya paling berapa mili ya? Ya sebesar pentul korek api di bawahnya lah gitu ya. Nah, sudah korek api kecil, lebih kecil dari pentul korek api itu. 3-4 mili ya? Ya 4 milian gitu kecil. Nah itu siklus hidupnya itu kan yaitu mulai dari imago ya, imago atau dewasa. Nanti dewasa bertelur, bertelur lalu menjadi nimpa. Ya, nimpa itu ada nimpa instar 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 instar. Nah, nanti setelah itu ya dewasa lagi. Nah, si peletakan telurnya itu disimpan di pelepah atau di istilah tulang daun. Jadi dia disisipkan seperti sisiran pisang, disisipkan di dalam gitu, ditusukkan oleh opositornya ke dalam pelepah ya. Makanya ketika disemprot tidak akan kena pestisida.
Oh, jadi simpan rumput itu, Pak? rumput ya, Tersembunyi. tersembunyi ya di dalam itu. Nah nanti dia menetas setelah sekitar 7 sampai 9 hari ya, dari telur 7-9 hari menetas menjadi nimpa. Nah, 9 hari. ya, jadi masa telur 9 hari. Nah, nimpa nanti sekitar ya 15 sampai 19 hari. Waduh. Ya, 19 hari. Iya, Pak. Nah, yang paling merusaknya itu kan di nimpa. Jadi nimpa itu kan lama itunya, sekitar 15 sampai 19. Nah, itu masa yang merusak. Oh. Yang paling ya kalau sudah nanti instar 3 atau 4 atau 5 nanti bisa berubah. Itu teh ada yang bersayap pendek, ada yang bersayap panjang. Ada 2 macam. Ada 2 macam. Ini tergantung dari ke situasi pertanaman biasanya. Kalau yang ke sayap pendek gimana itu, Pak? Jadi kalau sayap pendek itu artinya sudah menetap di sana. Jadi sudah G-nya G1 biasanya. Kalau G0 itu yang baru datang, migran biasanya baru masuk ke suatu pertanaman, itu masih sayap panjang karena dia masih bisa terbang gitu kan. Tapi ketika sudah menjadi G1 lalu cocok iklimnya, nanti dia akan membentuk yang sayap pendek. Jadi dia tidak terbang tapi dia berkembang biak di sana. Menetap. Ya, makanya tandanya kalau warna coklat itu sudah cocok di suatu tempat, mengindikatorkan cocok ya tuh kalau sudah banyak yang bersayap pendek, yaitu Brachyptera. Nah, nanti ketika lingkungan sudah tidak cocok, makanannya tidak ada, iklim ada tidak cocok, dia akan berubah lagi menjadi sayap panjang. Oh, gitu. Nah, jadi terbang lagi, migran lagi, itu bisa sampai ke 3 kilo, 4 kilo bisa pindah gitu. Karena dia pindahnya bisa terbawa oleh produksi tanaman ya, seperti daun atau jerami, atau mungkin juga nanti gabah sendiri terbawa, mungkin diangkut gitu, di tempat si orang ikut gitu kan, atau terbawa angin gitu kan. Angin terbang karena naik ke atas, terbang ya bisa pindah. Nah, perpindahan itu biasanya ya di posisi bersayap panjang. Subhanallah, sebetulnya itu ya segala puji bagi Allah, itu ya di sanalah beradaptasi, menyesuaikan strategi sehingga dari bersayap pendek gitu ya, yang Brachyptera menjadi sayap panjang. Nah, itu kan kekuasaan yang Maha Kuasa sebetulnya, begitu unik gitu kan. Nah, di situ. Nah, kenapa sekarang itu menjadi serangannya bisa meledak? Nah, ya satu ya memang kadang-kadang disemprot tidak tepat, tidak masanya ya, ketika bertelur gitu kan, dia semprot tidak mati kan telurnya. Terus dia serangga itu disemprot juga, serangganya sudah instar 4 atau 5. Nah, berarti kan sudah tertutup kuat dia tuh kan, dia tidak akan mati juga. Jadi dia itu akan ampun disemprot ketika instar 1, instar 2, instar 3. Nah, petani kan nggak lihat begitu, semprot aja, tidak banyak serangga. Nah, itu makanya terus satu kali bertelur itu kan berkelompok, bersisir ya. Itu biasanya berapa? Nah, itu sampai 200 sampai 300 dari satu indukan gitu kan. Nah, itu satu itu. Nah, nanti dia berkerumun kalau udah menetas dari suatu pelepah atau tanaman, nanti bisa berkerumun dari satu rumpun gitu kan, satu rumpun begitu banyak. Nah, nanti kalau udah terlalu banyak dia pindah ke rumpun lain. Nah, dia pindah mencari tempat baru. Jadi ya sepertilah kehidupan dari warna coklat, makanya perkembangannya cukup cepat karena siklusnya juga pendek, hanya sekitar 23 hari sampai 30 hari ya, tergantung iklim sebetulnya. Jadi nanti sebut natalitasnya gitu ya, kepribiannya nanti tergantung dari pengaruh iklim. Juga nanti dipengaruhi juga oleh musuh alami tadi ya. Kalau musuh alaminya ada ya mungkin dia perkembangannya agak tertekan. Tapi kalau musuh alaminya tidak ada, terus iklimnya cocok,
makanannya banyak, Ya. ya menyebar. Apalagi ditambah dengan penggunaan pestisida yang salah, gitu kan. Karena ketika pestisida yang salah itu bukannya bisa mengendalikan, malah bisa memantik itu menjadi lebih banyak lagi, gitu. Itu Berarti selain pestisida, berarti secara hidupnya juga berpengaruh ya Pak, jadi bisa meledak itu ya. iya, Sebetulnya kan banyak juga itu. yaitu sebetulnya kalau yang secara alaminya ya hidupnya seperti itu. Apalagi ditambah dengan pestisida Ya, yang bijaksana. peletakan telur gitu kan, menetas menjadi nipa, nipanya nanti isa 1, isa 2, isa 3, 4, 5, Ya. dewasa lagi, bertelur lagi dalam jangka. Makanya ketika nanti ada ditemukan orang coklat di persemaian, dihitung 30 hari dari persemaian, itu pasti akan terserang di masa vegetatif. Ya. Nah, kalau udah masa vegetatif terserang di umur 25 hari atau 30 hari, artinya masih ada waktu 1 generasi lagi sampai 3 generasi. Nah, kalau sampai 3 generasi itu ya bisa, Kalau satu siklus produksi padi. iya, habis. Makanya kadang-kadang ada yang upperburn di waktu masa primordia, ada yang di masa bunting, ada juga yang udah masa mau panen. Ya, makanya gejalanya itu biasanya karena itu diserap ya, diserapkan itunya si Oh, jadi itu cara penyerangannya ya Pak. cara penyerangannya si batang padi, cairannya diserap gitu semua, bagian dalamnya aja cairannya, akhirnya dia mengering, kecoklatan, kehitaman seperti terbakar itu. Nah, setelah seperti terbakar itu dia juga nanti bisa membawa virus lagi. Oh, iya, iya. Jadi ada yang menyerap dampak secara langsung, ada juga yang tidak langsung. Yang tidak langsungnya adalah membawa virus itu, ya virus kerdil. Kalau masih vegetatif Ya. disebut kerdil di rumput. Ya. Jadi keriting mengerdil gitu, ya udah perben, ya udah mengeriting. Ya, terus kalau nanti sudah masa vegetatif menjadi kerdil hampa, jadi tidak mengisi. Ya. Ya, itu dahsyatnya serangan dari orang coklat. Jadi diisap, dia juga menularkan penyakit virus. Jadi Gitu. sifatnya itu menusuk misah ya, si orang itu. Ya, iya, bisa mengisap karena homophthora ya. Jadi sangat homophthora. Nah, itulah sekilas dari Iya. bioekologi. Jadi dipengaruhi oleh iklim, dipengaruhi oleh hayati yang lainnya, itu termasuk musuh alami dan parasitoid dan segala macam. Ini Pak kan udah ada kejadiannya dari tahun yang lalu 8586 itu. Nah, bagaimana kita untuk mencegahnya Pak? Ya, untuk mencegahnya ya pada prinsipnya terapkan konsep PHT, yaitu pengendalian hama terpadu. Jadi orang coklat ini ya memang harus pengamatan. Pertama, Jadi pengamatan itu untuk melihat perkembangan hama warna coklat wajib, gitu kan. Karena kalau nggak diamati dulu itu populasinya, gitu kan. Karena ada populasi tapi tanaman kan belum rusak. ya. Ya. Tapi kalau kita menunggu nanti tanaman sudah kering gitu kan, coklat, upperbun, ya itu sudah bukan pengendalian gitu. Tidak gimana itu Pak? Nah, petani biasanya yang terjadi seperti itu, gitu kan? Di kecolongan itu ya. Ya udah kecolongan, nanti udah tahu dulu itu begitu karena belum ada pengamatan dulu tuh. Jadi hanya lihatnya itu kerusakan aja, kerusakan disemprot, semua disemprot. Nah, sekarang itu ya dengan itu harus ada pengamatan. Ya. Nah, ketika populasinya masih di bawah hama ekonomi ya, di bawah 1 ekor per tunas atau 20 ekor per rumpun untuk Ya. tanaman per rata-rata 20 tunas per rumpunnya, ya sebetulnya kalau di bawah itu ya belum perlu dikendalikan, belum perlu disemprot dengan pestisida, maksudnya kimia, pestisida kimia. Bisa dengan Terus pakai apa itu Pak? ya bisa bicara lain. Kenapa sekarang kalau di bawah 1 ekor tidak perlu disemprot dengan pestisida? Satu, kita membiarkan dulu supaya musuh alami atau pengendalian predator, parasitoid gitu kan, parasit. Makan dulu ya. Nah, ya makan dulu di situ, ikut mengendalikan sehingga si nanti mudah-mudahan ya bisa terkendali dengan pengendali alami tersebut. Nah, kalau sudah tidak bisa dikendalikan dengan secara alami atau dengan cara yang lain,
baru istilahnya dikoreksi dengan pestisida. Tapi yang nyemprotnya itu bukan semua hamparan disemprot gitu. Tapi disemprotnya itu secara selektif hanya spot yang ada populasi lebih dari 1 ekor per tunas. Nah, jadi spot-spot ya. Ya, kalau saya di hamparan ada 10 hektar, lalu ada yang populasinya hanya 1 hektar, yang disemprot yang 1 hektar. Jangan 10 hektar yang disemprot semua. Gitu kan. Oh, berarti itu ya Pak, kita mencegah si musuh alami biar tidak kesemprot. Tidak kesemprot. Jadi yang andaikan 10 hektar, yang 1 hektarnya itu yang disemprot, yang ada populasinya lebih dari 1 ekor per tunas. Nah, itu istilahnya menekan dulu gitu kan, menurunkan populasi. Yang lainnya kan masih dapat diimbangi dengan pengendali alami, ya dengan predator, dengan musuh alami, atau dengan cara lain lah, dengan mungkin tadi ada ketahanan menggunakan varietas tahan kan. Ya. Terus cara budidaya mungkin dari jarak tanamnya kan diatur, ya jangan terlalu dekat sehingga kelembaban tidak terlalu tinggi sehingga tidak cocok buat orang gitu kan. Nah, baru cara terakhir itu pestisida, ya, sintetis ya. Ya kalau bagusnya mah yang biologi dulu kan, yang menggunakan pestisida nabati atau agen hayati gitu kan. Nah nanti kalau udah itu baru menggunakan sintetis yang pestisida kimia. Nah, kimia tadi aturannya 1 harus selektif, terus ya tidak semua disemprot. Berarti cepat-cepat saja ya Pak ya? Cepat-cepat aja, selektif. Jadi hanya daerah-daerah yang memang ada populasi dan menunjukkan peningkatan serangan. Yang dulu salahnya itu kalau ada itu ya semua disemprot, mau ada atau tidak, mau tidak ada semprot. Jadi yang disemprot itu tanamannya. Karena sistem kalender itu. Ya sistem kalender, mau masih bertelur gitu kan, atau sudah isar 5 gitu disemprot aja, atau lagi sehat nggak ada apa-apa disemprot gitu. Jadi yang mati itu hanya musuh alami. Musuh alami bukan si hama. Ketika orang datang, musuh alami sudah tidak ada. Ya, gitu. Makanya pentingnya pengamatan di situ. Jadi berapa populasi hamanya, orangnya, berapa populasi musuh alaminya ada di situ. Dan kapan mau menyemprot gitu kan? Apakah ini masih malas fase telur gitu, stadium telur, atau sudah jadi nimpa gitu? Kalau telur ya jangan disemprot pakai kontak artinya gitu kalau gitu. Terus sistemik ya Pak? Ya kalau memang itu harusnya biasanya yang bisa mempengaruhi telur tidak menetas. Kalau ada dulu sepertinya yang bupresin itu ya, pestisida bupresin. Nah itu kan si telur tidak bisa menetas. Langsung mati aja. Ya tidak bisa menetas, atau si perubahan dari istar 1 istar 2 tidak berjalan. Jadi mempengaruhi terhenti gitu kan, sehingga yang dewasanya tidak ada gitu kan. Nah itu kalau makanya orang coklat itu biasanya dianjurkan menggunakan ya yang berbahan aktif bupresin gitu, bupresin. Kalau BPMC beda ya? Kalau BPMC cara kerjanya kan bukan mempengaruhi, tetapi dia mau kontak kan. Kontak. Kalau kontak itu harus kontak terhadap serangganya, lalu nanti tepat juga dari stadianya itu. Ya. Terus posisi nyemprotnya juga harus pas, apa kalau orang ada di batang ya harus di batang disemprotnya. Jadi jangan kalau disemprot di atas itu cuma ya nyemprot daun buat apa gitu. Ya, karena dia tidak lagi naik ke daun. Tidak kena target ya. Kena target ya itulah. Jadi tadi ya itu pengamatan itunya. Tadi ya kalau kita ulang ya, 1 penggunaan benih yang tahan, kedua secara budidaya diatur jarak tanamnya, yang ketiga juga tanam serempak ya, terus ini apa konservasi musuh alami ya, termasuk konservasi musuh alami itu ya tidak menyemprot dengan sembarangan. Kalau tidak ada hamanya kenapa disemprot gitu kan. Nah itu supaya menyamalah. Kalau sekarang ya ditambah dengan refugia gitu kan, supaya nanti musuh alaminya ada tempat tinggal di refugia tersebut atau terpancing. Nah baru cara terakhirnya, bukan terbaik maksudnya cara itu,
kan Cara terakhir ya cara terakhir kalau memang yang lain masih belum bisa dikendalikan, ya gunakan pestisida yang tepat, dosisnya gitu kan, caranya gitu juga, waktunya, terus juga istilahnya jenisnya juga yang cocok gitu kan, yang sesuai. Nah, tadi itu yang harus diingat, jadi jangan semua disemprot, tapi bagian-bagian yang populasinya tinggi aja gitu yang semprot. Nah, itu mungkin cara pengendaliannya ya sekilas gitu ya. ya seperti itu. Tapi mudah-mudahan ya nanti ya sebetulnya kuncinya di pengamatan aja sih awalnya. Kunci pengamatan. Tapi kalau orang cepat itu tidak diamati, ya pasti ya nanti akan Saran lagi ya, Mas. tahu-tahu sudah hypergrowing semua. Kesalahan itu. Makanya sekarang ada petugas POPT kan ya, pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Salah satu tugasnya adalah Pengamatan. pengamatan. Nah, pengamatan itu bukan hanya apa istilahnya memantau, Ya. tapi harus turun ke sawah melihat populasi. Analisa. Nah, kenapa ada petugas itu dulu? Karena penyuluh kalau disuruh tugas itu tidak mungkin kan, Oh, gitu. Jangan. nggak banyak kerjaan, dia menyuluh orang dia Ya. itu. Nah, tapi kalau POPT ya memang objeknya adalah tanaman dan OPT. Nah, OPT-nya harus diamati Ya. itu dan direkomendasikan. Itulah kira-kira mah untuk cara pengendalian. Semoga bermanfaat. Ya, mudah-mudahan ketahanan pangan tetap berjalan secara berkelanjutan. Amin, amin. Sahabat Bintek Tani, hari ini kita berbincang-bincang mengenai sejarah orang batang coklat, biologinya, cara penyerangannya, dan sampai pengendalian. Semoga ilmu yang dari Bapak bermanfaat bagi kami, Pak, terutama buat yang menonton di rumah. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga. Semoga ilmunya bermanfaat bagi semuanya. Segitu dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bintek Tani.